ningali atuh da lauk teh gede pisan atuh di hareup teh nya. Duak. Ya beunang lauk teh. Gede panjang we tuh. 6 kilo teh di sana teh 6 kilo apa eta mah. Teu ka di Asep teh. Siom Asep. Mas ya. Panggedena panggedena. Tarik we, hanas kalem nyantai nataran induknya. Apik ke pokoknya apik sok. Lulus juga ngais orok gitu nya. Da ngagaya banget atuh di hareup teh. Induk teh sidik gede atuh. Yo. Da teh lesot teh naon sok. Ayeuna lamun nataran teh pucung hus geusna capit. Rek teh muringkak bulu-bulu kumaha atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di JT Podcast di channelnya Jaliteng Official. Hari ini kita mau berbincang-bincang dan kedatangan tamu dari Jati Handap atau Cicahem bersama pada suka bukan Jati Handap, pada suka Baung Ang Ung Parpaung. Baung Ung Marpaung. Ini pernah di shoot juga di YouTube Jaliteng Official. Waktu itu di C101 ada yang pakai singlet putih. Bahaya. Perkenalkan dulu Bang Baung. Nama Baung. Baung. Nama Baung. Jadi si Baung mah lamun nama teh nama perkenalkan Baung. Oke nih. Nama KTP mah ulah. Oh ulah. Pokoknya nama KTP nama Dinar. Hari ini kita Egi mau ngobrol-ngobrol masalah pengalaman antara pahit manisnya ya perjalanan. Perjalanan Baung gitu kan. Karena samalah perjalanan pasti nggak jauh beda, pahit dulu. Pahit. Mau nanya nih, dari kapan ngejokiin turun di Empang, dari kapan nih? Ngejokiin turun di Empang. Turun pas turun di Empang. Pas turun di Empang sampai ngejokiin dari udah berapa lama? Bingung. Tekudu bingung. Jadi jawab. Jadi kita kan ini mah hanya sharing ngobrol-ngobrol gitu kan, masalah pahit manis. Jadi sampai sekarang udah jadi joki gitu kan ya. Dinar Marpaung gitu kan, sararapal Dinar Marpaung gitu kan. Ya. Bari ngopi si kapal api bisa meureun. Santai gitu kan. Tiraha sih dari kapan terjun ke dunia mancing gitu kan? Dulu mah kan orang tua. Resep mancing orang tua. Oh, yang seneng mancing dulu orang tua ya. Orang tua. Kelas 4 SD kalau nggak salah. Weh, kelas 4 SD bro. Kelas 4 SD edan. Si bapak mancing, ikut main lah. Ikut kumahanya. Ikut nemenin main lah di kolam. Nemenin gitu. Lama kelamaan dikasih pegang joran gitu kan. Nyobain. Lama kelamaan terus. Sampai suruh mancing sendiri gitu kan. Terus lama-lama ngedian. Jadi sebelum kayak sekarang ini berarti sempat ngediin juga ya. Lama tuh. Lama ngediin. Jadi sama juga sih perjalanan mah kayak Egi dulu ya gitu ngedian kan ya. Ngedian. Tapi kayak lagi ngedian lah. Jadi emang sih sebetulnya biar paham juga ya sebetulnya mah, jadi nggak langsung turun
langsung bread jadi joki gitu kan. Jadi kita harus memahami dan belajar gitu ya waktu ngejokin, apalagi kan sempet jadi mesin ya. Jadi mesin. Jadi kalau dulu ngediin itu harus keinginan Baung ya sebagai caddy dulu gitu kan, jadi mesin harus kemauan Baung apa ngikutin bos yang pegang joran kalau dulu. Gimana Karakter bosnya sih? Gimana bosnya? Kalau emang bosnya memang bisa paham mancing gitulah. Atau bosnya kumahnya belum paham benar gitu kan. Jadi istilahnya mah harus ngikutin yang pegang joran ya. Karena nggak bisa ngikutin karakter kita juga gitu kan ya. Jadi sebetulnya jadi caddy oke, jadi caddy jadi mesin juga istilahnya berat juga ya tugasnya gitu kan ya. Apalagi beban jadi, lah. beban gitu kan. Apalagi kalau misalkan bosnya nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Tengartin anaon. Tengartin anaon gitu. Nah, pertama pas jadi joki pertama ikut lomba di tiket berapa pertama ada yang percaya jadi joki gitu kan? Di Pedro kalau nggak salah. Di Pedro. Iya benar, Pedro ya. Pedro. Dulu Pedro itu tahun berapa sih ya? Pas itu teh. Yang santer-santernya Empang Pedro, Empang Pedro. Wah paling gila istilah. Tahun berapa sih 2012 2010 nya? 2011 2010 Egi dulu waktu itu emang lagi itu ya, lagi belum lagi merayap gitu kan 2010 2009 ya. Sempat itu Empang Pedro main speed nggak ada lawan, semua bintang-bintang istilahnya mah semua pemancing speed di Pedro. Sempat terkenal, cuman sayang kenapa Kang Pedro bukannya istilahnya kembangin lagi nih, dimunculin lagi Empang Pedro itu ya dulu. Justru di Pedro itu dulu empangnya ngadu bener ya, ngadu. Jadi main di depan full itu mah di blower itu mah. Itu Empang Pedro edan dulu ya. Dulu sempat pertama mancing itu jadi joki itu di Empang Pedro ya. Bosnya sama siapa dulu? Tiket 500.000 dulu teh sama si Om Agus. Orang Pasir Letik. Pasir Letik. Emang sih pada suka banyak jebolan-jebolan pada suka ya. Cuman emang jadi gimana ya, sekarang pada suka lebih ke ikan-ikan gede ya ya. Ikan gede. Itu sayang, padahal dulu itu pada hampir suka. Semua kolam lah. Hampir, bukan semua, hampir. Dulu emang dari 2011, 12, 13 itu pada suka terkenal main speednya ya. Sayang gitu kan ya. Punculin lagi pada suka pemain speednya karena air di sana emang bagus-bagus lah. Gitu. Nah, jadi Mang Baung itu emang Mang Baung mah dari keluarga juga ya, sama kayak Egi gitu kan. Egi juga sama sekeluarga itu dari keluarga Ujung Berung, emang Egi juga pemancing. Ya keluarga pemancing lah gitu kan. Dari mulai Babe, terus uanya om Egi semua pemancing juga semua gitu kan. Jadi dulu mah emang nggak dikembangin mungkin ya sama Babe. Egi juga banyak belajar dari Babe, dari om Egi juga gitu kan. Jadi sekarang Egi yang harus tampilnya buat membesarkan keluarga mancing. Ya, jadi benar-benar dari nol gitu kan. Ya, dari nol. Terus buat juara nih, pernah pasti di tiket gede pernah lah gitu kan ya, di tiket gede sempet paling besar pernah juara gitu kan. Di Empang mana tuh? Di Brigip kalau nggak salah, di Brigip.
Di Brigip ya. Itu pas tiket berapa itu di Brigip, Om? 3,5 full. Oh, 3,5. Di lapak 10 kalau nggak salah. Tiket lapak 10 ya. 330 ekor sih sedikit. Juara nama. Cuman Hadiahnya lumayan atuh ya. Hadiah paling terbesar itu, Om. Oh, paling gede. terbesar. Oh, paling gede ya. Paling gede jadi emang Baung juga sempat bareng juga sama Egi dia. Di Brigip dia paling gede itu pas di lapak 10 kata Baung. Pas 316 ekor kalau nggak salah. capek ya. Lumayan. Lumayan. Gitu. Capek banget. Jadi emang kalau mancing itu target kalau kayak kita menjoki emang harus juara. Harus juara. Harus juara. Beban. Pakai uang orang. Gitu. Nah, makanya akan selalu bilang Ungnya. Jadi joki itu bukan enak sebetulnya. Bukan enak. Beban enak, beban. Beban tapi ya itulah namanya istilahnya perjuangan. Jadi segala sesuatu itu kalau misalkan kita harus dipercaya sama orang juga harus istilahnya sekuen gitu ya. Jadi harus benar-benar lah kita kalau bertarung itu harus benar-benar gitu karena memang bos bukan bayarnya pakai daunnya Ung. Ya tuh. Jadi kalau misalkan target juaranya kudu juara lah, Usman ya Usman lah gitu kan. Dibilang Usman lah. Karena kan emang orang kudu fokus gitu kan ya. Cek orang Sunda mah geus puguh pabeasanana. Tah gitu kan. Geus puguh pabeasanana di balong. Tapi bukan dari itu juga, tapi dari makna mancing kan banyak. Ya, makna mancing juga banyak gitu. Oke, sadayana ngopi heula Ung. Ngopi hideung si kapal api. Bisa. Bisa beureun gitu. Pengalaman bersama Jaliteng pernah berenya Ungnya? Pernah. Jeung si Egi Jaliteng nya Ung. Sadayana teh. Jadi emang sih Egi lebih deket juga gitu kan karena ya kalau udah dianggap ade ya ade lah, ade di. Jadi dia kalau misalkan selalu sharing emang harus selalu sharing gitu kan ya, karena buat pengalaman juga gitu kan ya gitu kan. Kalau misalkan iya kumaha iya biar iya gitu kan ya, nah gitu kan. Pengalaman lah gitu. Dah itu kan. Tapi kan selalu memberikan istilahnya nu terbaik menurutnya. Nu terbaik dalam artian nu pengalaman kudu atuh. Kudu. Gitu kan. Kudu jadi terbaik. ngasih motivasi yang baik gitu. Apalagi dia sekarang menggeluti di bidang sama lah gitu kan ya. Dibilang bidang mancing gitu kan, di bidang mancingnya jadi joki sarua gitu nya gitu kan. Pengalaman anu pernah jeung Egi naon hungkul sih nya lobanya orangnya loba anu di mana bisa capekeun loba nya capekeun lobanya nya pikasirieun loba nya tah eta tapi hiji kan area mah selalu ngingetan jujur tanggung jawabnya tah eta gitu kan. Pengalaman nu paling edan di mana baheula jeung di Gilang nya. Gilangnya. Gilang. Itu cara main kata orang itu kalau misalkan waktu itu di Gilang kita main lebih ke telur jangkrik. Tapi ikan bisa terbangnya. Karena kan kalau misalkan ikan terbang itu biasanya ikan udah main racing itu faktornya ke puaknya Ungnya. Tapi kita waktu itu habis berapa kilo itu jangkriknya 3 kilo lebih. Hampir 4 kilo nya. Hampir 4 kilo. Puak kan
mana ya sakumaha dayana Baonnya. Tapi Pokoknya sayana sesa tuh. Nah. Di sesa di mana lah. Jadi si Baung pernah jadi mesin Egi juga, dia juga gitu kan di belakang, karena kita senjata pas-pasan ya, pas-pasan, cuman ada senjata TJ gitu jangkrik, kan. atau Ingin jangkrik. membuktikan TJ, kata orang tidak, TJ itu buat main di bawah, ternyata bisa main Di topping atas, juga nya. di atas. Ya. Edan. Sampai berapa ekor waktu itu tuh? 489 kalau nggak salah. Hampir gopenya. Hampir gope. Hampir gopenya. Wah. 498 gope kurang 2. Benar. Gope kurang 2. Itu tapi waktu itu juga kita di Gilang pas itu teh lapak dari 3 di pinggir. 3 di pinggir sono. Emang lapak susah itu dulu kita nya. Jadi nah itu pengalaman. Jadi kita ngebaca kalau misalkan tempur posisi barang yang ada atau peluru yang ada, dengan cara istilahnya kita emang cepetnya harus main popping ikan tengah air gitu ya, main di atas gimana caranya. Nah itu juga pengalaman Kedi juga ya, pengalaman Kedi. Jadi bisa gimana kita main kondomnya harus gimana gitu kan ya. Balik lagi lah, makanya emang dulu juga Pak Egi makanya bisa menjelaskan karena Egi juga dari bawah sama kayak Baung gitu kan. Pengalaman lah, dari pengalaman. Gitu kan, karena tok-tak kemarin waktu pas di Gilang gitu, tok-tak Egi pas di belakangnya. Aku ngampul, orang posisi nggak ada senjata, puak, tapi bisa. Nah, bendingan digaringkeun teh nya. Main garing teh, supaya ngebul teh nya. Ngagebrai. Cuman capek emang, capek. Tilu hiji tapi udah jadi mah nggak 31, cuman main capek gitu kan. Tapi kita juga pernah ada pengalaman mancing ada mistisnya. Tengkele. Benar tengkele. Dulu itu pas pengalaman Egi dulu ngebolang ya. Main 2. Main 2 ngebolang, tapi alhamdulillah pas datang ke lapangan ada yang percaya gitu kan, dapat tiket. Jadi kita bisa main 2 gitu kan. Tapi ada pengalaman juga mistisnya gitu kan ya, mistisnya di si Baung gitu kan. Mistisnya kumaha si eta teh rek teu meringkat bulu punuk kumaha si Andi saktina nu ngedian si Andi tanyakeun si Andi kumaha teh eta teh kanan teh Haji Asep, Om Asep bener. Om Asep ningali atuh da lauk teh gede pisan atuh di hareup teh nya duak ya benang lauk teh gede panjang we tuh 6 kilo teh di sana teh 6 kilo apa eta mah teu Haji Asep teh si Om Asep panggedena tarik we hanas kalem nyantai nataran induknya apik we pokona apik sok Lulus juga ngais orok gitu nya. Da gaya banget atuh di hareup teh induk teh geus gede atuh yo da teh lesot teh naon sok lamun nataran teh pucung hus geus na capit rek teu muringkak bulu punuk kumaha atuh emang bener Banten Serang lah tiris kan juga jadi pernah banyak lah ya yang mungkin emang pengalaman mistis gitu banyak gitu kan ya. Kayak aku juga pernah ngalamin gitu, Egi juga pernah ngalamin gitu kan, di kukusan pernah ngalamin gitu kan, ikan gede pas dilamit jadi 3 ramo pernah gitu kan, sama si Juber kalau nggak salah waktu itu ngediin. Terus pas di posisi di Cikarang pernah gitu. Emang kalau misalkan bicara mistis gitunya emang aya mistis gitu kan ya. Tapi nya urang mah bismillah lah nya, haula wala quwata illa billah teh gitu kan ya. Eta urang percayana kanu di luhur we ungnya. Tah makana mah selalu ngomong lamun misalkan mematang karena ngasih tahu ke si Baung gitu kan, ngasih tahu karena Egi emang deket. Memang banyak diajarin lah. Emang banyak diajarin, bukan mengajar, bukan menggurui gitu, belajar bareng lah gitunya, ngasih masukan ke si Baung. Emang sharing kita, jadi emang harus
realistis aja gitu kan, dengan apa adanya kita mah ya jangan, nggak usah emang harus percaya karena itu mah ada gitu kan ya, cuman buat apalah gitu kan ya, gitu kan geus mah gitu kan orang teh ngadu gitu kan ya, jadi itu kan tak gitu kan, jadi orang teh ngadu dudukun kudu disunatkeun wae, sunatkeun teh naon atuh sunatkeun jadi aya wae lah gitu kan, anu gitu kan ya, tapi jangan kecil hati, jangan miris sama yang seperti itulah. Kita mah percaya aja yang ke Tuhan aja, yang di atas aja gitu kan. Bismillah. Bismillah lah. Karena kan waktu itu juga kejadian itu kan tetap juara nama tetapnya. Ya. Hari ini jalitang tapi kan hari tak mah ngaluhuran. Nah, eta kan ya tak mah lain sombong ya mah gitu kan ya, tapi kan dengan pengalaman ya mah, ngobrol pengalaman bukan sombong. Emang dulu Egi waktu umur si Baung emang lagi santar-santarnya lah, mancing nggak ada capek gitu kan ya, tapi alhamdulillah sekarang juga nggak ada capek biarpun usia udah mulai setengah abad gitu kan ya. Setengah abad. Kan katingalilna we juga 17 gitu. Sesana. Goblok. Bener ka mana wae. Sesana 17 teh. Ka mana wae memang. Tapi nya karena harus mengikuti zaman gitu kan. Karena mancing buat kayak sekarang itu nggak bisa kayak mancing dulu gitu kan. Emang kalau teknik mah tetap sih ya teknik mah, cuman caranya emang mancing sekarang emang harus capek gitu kan ya. Waktu itu juga kan tetap aja gitu kan. Biarpun gimana juga ya tetap tak mah lurah sirah itu ya bahasa tetan. Tapi kudu kali-kali gitu kan. Kudu kali-kali gitu kan. Tapi emang posisinya buat si Baung ntar pasti ada cerita buat tahun-tahun buat kedepannya gitu kan. Cerita. Yang penting posisinya dia juga harus fokus itu. Nomor hiji jujur mah. Kalem. Gitu. Oke. Ya, siap. Gitulah. Jujur eta nomor hiji. Ya emang jujur. Terus banyaknya emang dari dulu sih masalah mancing, kenapa sih kalau mancing itu banyak apalagi yang keluargaannya gak suka naon sih mancing kan gitu kan ya. Pengadulan meakeun duit nah, gitu. Tapi kalau buat untuk sedikit menjelaskan gitu untuk sedikit menjelaskan, justru untuk saat ini mancing itu sebetulnya banyak membuka peluang usaha pekerjaan penghasilan juga gitu. Contoh kan buat yang kedi-kedi gitu kan, yang kayak Egi Baung joki gitu kan. Kalau misalkan kreatif gitu kan, kitanya istilahnya nguli gitu kan, bisa jadi penghasilan juga. Bikin pelampung, bikin kenceh, bikin umpan gitu kan. Jadi kalau buat saran si Jali mah jangan takut buat jadi pengadulan ya. Jadi justru sekarang bisa jadi penghasilan. Nah, itu mancing itu. Jadi emang kerasa lah gitu, emang gitu kan. Ya kebanyakan jadi banyak yang jadi ribut gitu kan ya. Apa sih mancing gitu kan? Mancing we gitu kan. Pengadulan. Jadi naon maneh teh gitu kan. Nah, itu jangan, kalau bisa mah jadi zaman di tahun 2023 itu hapuskan sekarang gitu kan. Gitu kan. Ya contoh lah Baung gitu kan ya. Gitu kan. Tapi dari pengalaman hal itu kan sekarang bisa jualan esen, umpan gitu kan. Terus bisa, kalau kita bisa kence bisa gitu kan ya. Nah gitulah. Sekarang kalau misalkan bisa dibikin pekerjaan mungkinnya penghasilannya.
Gitu kan. Itu aja lah. Jadi jangan takut untuk 2023 itu mancing. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana? Kirim saliknya ya. Mangga. Ibu. Aya naon atuh mana? Pan ieu tugas kudu dibereskeun meureun. Naon? Komentar-komentar di channel YouTube. Jalitung Official. Kudu dibereskeun. Oh, jadi aya eta gitu. Jadi anu di segmen naon itu teh? Segmen Poman. Boman pisah, Pak Bro. Poe ayeuna pun disadayanakeun pisan. Cing, coba. Apa pertanyaan anak si Boman teh? Dari Reja Saputra. Assalamualaikum A, Teteh, sadayana mau tanya dong, Aegi. Ada ikan di dasar dan ada yang mau racing. Bagaimana cara membedakan atau waktu yang tepat untuk bermain racing? Terima kasih kakak. Jawab. Karena mana nu mau pertanyaan, mana nu kudu ngajawab, lemur gitu. Non paham. Tuh paham? Kasih paham lah tuh. Khusus Aegi. Bukan khusus Egi juga ya, khusus buat Baung juga. Jadi ada pertanyaan dari siapa, Om? Om Reja Saputra. Om Reja Saputra, terima kasih udah komen di JT Podcast ya. Oke, sebisa Egi jawab pertanyaannya. Coba Om bisa terjawab nah Om. Jadi si posisi lauk teh lauk handap, tapi di saat kudu main racing timingnya berarti pas posisi di awal apa di tengah-tengah apa rek akhir gitu kan. Gimana? Pengalaman banyak. Ya, pengalaman gitu kan. Karena kan beda-beda antar Egi juga beda jawabnya gitu kan. Pengalaman ti si Baung heula ieu gitu kan. Pengalaman Baung mah kalau memang awalnya harus main racing, ikan di atas hajar gitu kan. Nah, Main racing kalau emang nggak bisa main di atas, maksudnya bukan nggak bisa main di atas, maksudnya ikannya nggak bisa makan di atas, baru ke bawahin gitu kan. jadi inti nama gini, intinya mah. Jadi kalau buat pemain ugal-ugalannya, pemain ugal-ugalan. Jadi emang pertama ngundang ikan itu, bawa ikan itu pasti kita lebih ke racing dulu gitu kan. Karena datangnya kelihatan, kalau udah datangnya mainnya lebih cepat gitu kan. Jadi bisa ketahuan kalau misalkan ikan harus dari pertama main racing, ya kita pasti main racing dulu. Capek. Ikan datang tapi pas begitu dia masuk makannya main racing, karena kalau main racing itu cepet ya. Tek terus kalau udah masuk lempar makan, tapi kalau tek dua hilang, tek tiga hilang gitu kan. Berarti ikan nggak bisa dibawa main racing, berarti harus main bawah gitu aja Om Reja ya. Jadi kalau bisa mah kalau misalkan mancing emang begitu terak ngebandul, coba kocok dulu gitu, jangan pingin langsung dimakan, kocok dulu tak gitu. Karena kan pasti setiap lomba itu kalau misalkan, apalagi kalau misalkan ada Jakarta, Bekasi kayak Tangerang, itu pasti empang udah didasarin ikan ya, didasarin ikan. Jadi posisi ikan udah biasanya mau udah nginep satu malam gitu di hotel itu, jadi lebih agresif gitu kan ya. Itu aja Om Reja. Jadi kalau misalkan antara harus main bawah sama main racing, pertama harus main racing dulu aja dari pertama aja, dari awal gitu kan. Kalau biasanya kalau misalkan nggak posisi main racingnya dari awal udah mau, terusin aja. Tapi ntar kelihatan juga kalau misalkan neternya cuma 1, 2, 3 hilang, 1, 2, 3 hilang, berarti ikan mau di bawah. Ntar saatnya biasanya pas siraman terakhir, biasanya mah kalau kita lomba main sampai jam 5 main racing, biasanya ikan udah mulai muntah gitu kan ya. Biasanya bisa jam 3:30 kita main kocok lagi, main racing aja lagi gitu kan, biasanya begitu lebih cepat. Oke, gitu aja Om Reja ya. Oke, terima kasih. dari jawaban Om Egi. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Om Ray Morage Capitalis.
Aegi nyambung di pertanyaan masalah lumpur. Pami lumpurna tebal, amis atau apa esen di atas Aegi. Terus pamika ukuran ikan ngaruh teu pami amisana di atas atau napi esen nu di atas. Laukna tiap daerah ukuran akan benten-benten. Hatur nuhun Aegi sadayana. Om Remoraga Kapitalis. Om Rega Kapitalis ya pernah beberapa kali komen ya. Terima kasih selalu komen dan mau belajar bareng bersama JT Podcast. Egi jawab lagi pertanyaan dari pengalaman Egi. Masalah lumpur tebal. Kalau tebal mah antara pasti baunya tebal mah gitu. Karena yang bau itu bukan lumpur yang istilahnya yang kasarnya sih sebetulnya mah lumpur yang bau mah pasti yang kayak buburnya ya. Lumpur mah. Itu jelas pasti bakal bau gitu kan. Kalau masalah main antara harus main amis atau main esen gitu kan ya. Biasanya sih kalau menurut pengalaman Egi nggak tahu sih sama si bau nggak ya gitu kan. Kalau menurut Egi mah emang main esennya gitu esen. Kan bau kan ya main esen bisa juga main kalau misalkan biasanya kalau lumpur tebal itu ikan nggak mau di bawah biasanya mah gitu kan pinginnya main racing kalau main racing ya mainnya main shop gitu kan masalah sekarang ikan ukuran ngaruh ya ngaruh lah gitu kan disebut ngaruh kalau misalkan ikan misalkan dari sekilo 2 sekilo 3 itu ikan udah ikan susah lah gitu kan ya itu kalau misalkan penciuman juga harus agak nyengat itu kalau di sini mah ikan naon ikan tanggungnya namanya lauk tanggung gitu. Lauk sangkal nah itu lauk sangkal jadi emang kalau mau amis kalau mau misalkan balap esen kalau misalkan ikan 5, 6, 7, 8 mah emang itu mah main standar enak makin sini makin turun juga enak gitu jadi dibilang ngaruh ya ngaruh lah gitu kan ya kalau misalkan pingin full amis bisa juga gitu kan full amis gitu kan di lumpur tebal jadi kalau main ya harus agak di up lah kalau lumpur tebal mah gitu aja Om Kapitalis terima kasih ya oke masih tetap di Boman. Kumaha? Boman. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan yang keempat dari Om Den Aden. Om Den Aden, makasih Om Den Aden udah komen di JT Podcast ya. Makasih banyak Om, udah komentarnya. Baik dari Den Aden. Assalamualaikum Aegi dan Teteh Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai esen yang suka mancing. Tanya mengenai esen. Saya suka mancing yang tiap 1 jam kocok atau pindah lapak. Sering kejadian menempati bekas lauk. lepas lapak Bekas lapak orang lain tuh. Ikannya susah makan. Itu solusinya gimana? Satu lagi. Saya sebagai pencinta esen Jaliteng AKC, apa bisa dirubah jadi esen yang karakternya seperti itu? Gak terlalu enak lapak bekasnya setelah ditempati orang. Hatur nuhun. Jadi intinya Om Aden teh jangan mudah untuk diinjak lagi gitu sebenarnya gitu kan jadi menurut pengalaman gitu kan pengalaman karena kan orang pernah pemain skill gitu kan ya jadi pindah lapak teh mun dia mah sesenan dengan sesenan gitu kan ya sesenan gitu kan cing pengalaman aku masih pengalaman mah biarin aja ya bekas lapak kita dapat banyak sama orang lain itu tenang naon lah nu penting mah orangnya sarua we ngalalau gitu. Itu. Jadi jangan kepikiran istilahnya aduh meni ngeunaheun pisan nincaknanya tapi balik deui sih sebetulnya mah karena kan kalau misalkan sesenan gitu kan ya pindah-pindah 1 jaman gitu kadang posisi lapak juga ada ngaruh gitu kan ya ada ngaruh itu berarti tempat ikan gitu kan ya jadi ketahuannya posisi kita dapat lapak biasa-biasa minimal sama orang misalkan 3, 4 kita lebih gitu kan itu lapak susah gitu kan tapi kalau misalkan
kita dapat lebih berarti oh settingan kita masuk gitu kan. Kadang emang main seasonan ada gitu juga Om gitu kan ya. Jadi tinggal nuluikeun mun cek Sunda nama gitu kan ya. Tapi sebetulnya nggak usah lah, biarin aja gitu kan. Kalau misalkan emang bekas kitanya emang langsung ketutup gitu kan, berarti langsung ketutup gitu banyak ku media anu sebelumnya gitu kan. Kadang ada susah juga gitu kan. Susah sih kalau misalkan main seasonan emang selalu ada tempat ikan juga gitu kan. Jadi nggak usah jadi pikiran itu mah Om ya. Biarin rezeki orang artinya. Karena apalagi kalau istilahnya main bunuh gitu kan, dalam artian main bunuh bekasnya diracun. Kalau buat Egi, saran Egi mah dari sejarahnya lah. Dari dulu ya itu apa adanya, segitu ninggalin bekas lapaknya gitu. Karena Egi kalau misalkan dari dulu nggak pernah sampai main-main gitu kan. Suka karena nawai gitu main gitu mah. Itu aja Om Deden ya, makasih ya udah bertanya di channelnya Podcast JT ya. Masih tetap di Boman. Ayah deh ini. Oke, lanjut pertanyaan yang terakhir dari Odik Pikiranin Tea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin A. Sami-sami. Punten bari naros pemilapak kuburan mati daya ikannya, bagaimana cara ngakalinnya, padahal udah bikin titikan di depan, tengah dan bawah ikan gak mau datang ke lapak kita, padahal kiri kanan udah narik berjam-jam, ikan kamu makan datang ke lapak kita, bagaimana mengalinya? Hatur nuhun. Lapak kuburan ucing. Loba kejadian aja mah. Loba kejadian ya mah. Loba kejadian emang si lapak kuburan ucingnya. Jadi balik lagi posisi mainnya main seasonan apa main istilahnya main lomba lapak lah, lomba pool tumleg gitu kan ya. Kalau misalkan main seasonan ya emang namanya empangnya, balik lagi sih pertanyaan mah kayak yang tadi gitu kan ya. Ada wae gitu kan ya. Ada wae gitu kan. Ada aja gitu. Lapak kuburan ucing mah. Aja gitu kan. Ada aja yang lapaknya pasti kayak gitu kan. Tapi sebetulnya bisa diatasi ya, bisa lah gitu kan, dalam artian ya mungkin dari settingan gitu kan bisa, terus posisi agak nempel ke orang, itu mah apa boleh buat gitu kan, apalagi lapaknya posisi kecil gitu kan. Ya berusaha dulu lah, yang intinya mah gitu kan, karena Egi juga pernah mengalami, apalagi kalau kocokan 2 kali gitu kan. Ada aja gitu pasti yang gitu mah. Kecuali kalau misalkan posisi tumleg gitu kan, posisi tumleg kita bisa ngebina dulu lah gitu kan. Siapa tahu ada siraman kedua apa ketiga, ikan bisa masuk gitu kan. Jadi solusinya mah, intinya mah ya berusaha lah gitu kan, berusaha bisa ya ngakalin lah gitu kan. Karena susah juga gitu kan ya. Itu mah karena bisa dari faktor empang juga gitu kan. Itu aja ya Kang Odik Pikiranin Tea. Kang Odik Pikiranin Tea. Berarti tong dipikiran Kang Odik nya. Tong dipikiran teuing. Pikiran teh oh bahaya. Tong dipikiran teuing Kang Odiknya. Oke. Untuk Boman, segmen Boman Lanjut. oke. Nih kemana? Kadia lo bos. Pamit heula Pamit atuh. heula. Hei, kumaha? Nak kumaha? Langsung ambil di kayunya. Kemana? Balong bos. Oke, terima kasih, barusan ada sedikit yang lewat penampakan. Penampakan? Iya. Si kotak dalam selimut. Oke. Barusan pembahasan biasa tanda jawab di Boman. Terima kasih ya yang komen-komen dan selalu komen dan belajar bareng bersama JT Podcast ya, JT Podcast di channel Jaliteng Official.
Kita belajar bareng bukan menggurui gitu. Jadi kita belajar bareng bukan menggurui. Oke. Terima kasih buat Ang Baung Situmorang untuk kehadirannya di JT Podcast ya Ung ya. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Amin. Dan makin jaya terus ya. Amin. Itu aja Ung. Jadi untuk podcast hari ini di JT Podcast cukup sekian, dan mungkin buat kedepannya kita bisa membahas yang lebih penting gitu kan ya. Kayak Kedi ntar kedepannya kita bahas juga buat bintang tamu untuk selanjutnya. Oke? Pokoknya mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana.